Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu makna yang mungkin perlu dibahas, namun perlu yang paling sering diulang, namun memang perlu untuk diulang-ulang. Karena perkara ini begitu melalaikan. Perkara ini selalu berhadapan dengan kita setiap hari. Makanya penting bagi kita untuk mengulang-ulangnya agar kita tetap teringat dan senantiasa tidak terlalaikan olehnya. Apa itu? Yaitu tentang nilai dari dunia ini yang sedikit dari sisi jumlah dan sebentar dari sisi waktu. Sedangkan akhirat adalah lebih banyak dan lebih selamanya. Agar kita tidak dilaikan oleh dunia ini dan tetap istiqomah untuk mengejar tujuan kita sebagai seorang mukmin, yaitu negeri akhirat, negeri yang lebih kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan dunia ini, telah membandingkan dunia ini dibandingkan dengan akhirat dengan perbandingan yang benar-benar sangat jauh, sangat sedikit sekali. Kalau kita memperhatikan perbandingan ini, sepertinya tidak ada nilainya dunia itu dibandingkan akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dan Ibnu Hibban dari sahabat Al-Mustawrid Al-Fikhri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah," sampai bersumpah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang paling jujur, yang benar dan dibenarkan perkataannya, harus bersumpah. Karena apa? Saking pentingnya perkara ini. Agar diperhatikan oleh semua manusia, semua umatnya. Maka Rasulullah SAW pun bersumpah, Wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah. Tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Illa mislu ma yaj'alu ahadakum isba'ahu fil jam. Seperti seseorang yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam lautan. Fal yanzur bima tarji. Maka perhatikanlah oleh kalian apa yang kembali, apa yang dibawa oleh jarinya itu. Rasulullah SAW mengatakan di sini, fal yanzur, perhatikanlah. Perhatikan apa yang dibawa oleh jari telunjuknya itu. Kalau kita perhatikan apabila kita memasukkan jari kita ke lautan, jari satu jari saja, dan kita angkat jari itu, maka apa yang terbawa oleh jari kita? Bukan air yang menetes itu yang terbawa oleh jari kita, bukan. Namun air yang sekedar membasahi jari kita, itulah yang terbawa oleh jari kita. Itulah begitu sedikitnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang jumlahnya seluas lautan. Air yang sekedar membasahi jari telunjuk dibandingkan dengan air seluruhnya di dunia ini yang berada di lautan. Baik itu lautan yang bersifatnya asin maupun tawar atau danau dan sungai dan sekitar dan yang semisalnya. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat ini. Sangat sedikit dunia ini. Dan air yang menempel di jari kita itu apabila terkena panas kita ataupun terkena udara di sekitar, angin di sekitar, maka air itu dengan begitu cepat dia akan menguap, akan hilang. Maka demikian juga dengan dunia ini. Maka dia hanya sebentar saja. Hanya sekilas saja. Baru kita sebentar merasakan, maka kenikmatan itu sudah hilang. Sedangkan akhirat itu ibarat lautan yang selamanya ada di tempatnya itu. Walaupun dia menguap sebagiannya, namun tidak mengurangi, tidak berpengaruh jumlahnya terhadap jumlah air yang ada di lautan itu. Bahkan air yang menguap itu akan kembali ke lautan lagi. Akhirat adalah negeri yang
abadi selamanya, sebagaimana lautan yang ada di permukaan bumi ini. Dia akan ada selamanya, sedangkan jari kita, air yang menempel jari kita, hanya sangat sebentar sekali dia berada. Walaupun kita sudah menjaganya, terkena panas tubuh kita saja dia sudah menguap. Begitu luar biasa perbandingan yang Rasulullah SAW berikan pada hadis ini. Bahwa dunia ini sangat-sangat sedikit dan sangat-sangat sebentar. Sedangkan akhirat itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan tentang perbandingan akhirat ini dengan dunia. Apa yang akan diperoleh oleh seseorang nanti di akhirat dibandingkan dengan di dunia ini. Maka Rasulullah SAW memberikan suatu perbandingan yang luar biasa pula. Yaitu tentang apa yang akan diperoleh oleh orang yang paling terakhir masuk surga nanti. Dan paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Yaitu orang yang masih beriman, memiliki iman di hatinya walaupun sedikit. Dan dia banyak melakukan keburukan-keburukan. Dan sedikit sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Dialah orang yang terakhir masuk surga. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Siapa dia? Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Saking lelahnya dia disiksa dalam neraka yang begitu lama. Inilah orang terakhir yang akan masuk surga. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Maka dia pun mendatangi surga itu. Tapi dia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Karena dia menjadi orang yang terakhir masuk surga. Orang sebelum dia sudah memenuhi surga, sudah memenuhi semua area di dalam surga itu. Maka ia kembali dan berkata kepada Tuhannya, wahai Robku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya surga itu telah penuh, tidak ada bagian untukku. Maka Allah berfirman lagi kepadanya, pergilah engkau ke dalam surga itu dan masuklah. Maka ia pun kembali mendatangi surga itu, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali kepada Tuhannya dan berkata, ya Rabbku, aku telah mendatangi surga itu, tetapi sepertinya memang telah penuh. Maka Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau ke dalam surga itu dan masuklah ke dalamnya, karena sesungguhnya untuk engkau surga yang luasnya 10 kali lipat dari luas di bumi ini. Luas bumi. Luas dunia. Maka orang itu berkata, ya Tuhanku, apakah engkau memperolok-olokku dan mentertawakanku? Dia tidak berpikir bagaimana dia yang banyak melakukan maksiat dan hampir tidak pernah melakukan suatu kebaikan, hanya meninggalkan sedikit keimanan dalam hatinya, akan memperoleh surga yang luasnya 10 kali dunia. Maka dia mengatakan kepada Allah, apakah engkau ya Tuhanku memperolok aku dan mentertawakan aku karena aku banyak melakukan kesalahan dan dosa-dosa? Sedangkan engkau adalah raja di raja. Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa saking menariknya, lucunya peristiwa ini. Sampai tampak di geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Ya, teman-teman sekalian, bisa kita bayangkan dalam hadis ini. Perbandingan apa yang dapat diperoleh oleh seseorang yang paling rendah keimanan nanti di surga. Dia mendapatkan 10 kali dunia ini. Adapun sekarang kita di dunia ini, kita memperoleh tanah yang 500 meter persegi saja. Sudah dikatakan sebagai orang kaya. Punya tanah 500 meter persegi. Bisa dianggap sebagai orang kaya. Padahal tanah seluas 500 meter persegi itu hanya 1/1000. Sepertriliun dari luas dunia ini. Bayangkan, sepertriliun dari luas dunia ini manusia berbondong-bondong untuk mencapainya, untuk memilikinya. Padahal Allah menjanjikan kepada orang yang terendah saja 10 kali surga.
Jauh sekali perbandingannya. Namun manusia aneh. Untuk mendapatkan tanah di dunia ini yang sementara, mati-matian dia untuk mencarinya. Namun untuk mendapatkan tanah yang minimal 10 kali luas dunia, sepertinya ogah-ogahan manusia untuk mencarinya. Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, dan Allah tidak melanggar janji-janjinya kepada orang-orang yang beriman sekecil apapun keimanan dia. Bayangkan kita saat ini, kita bekerja seharian untuk mencari rezeki kita di dunia ini 8 jam lebih. Ditambah lagi waktu perjalanan kita, ditambah lagi persiapannya, ditambah lagi istirahat lelah di perjalanannya. Bisa jadi 10 sampai 12 jam kita habiskan untuk mencari rezeki dunia. Namun sedangkan untuk rezeki akhirat hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja yang kita habiskan. Padahal dengan kerja kita yang hampir 12 jam itu, 10 sampai 12 jam itu, kita hanya mendapatkan harta yang sedikit. Rumah yang di bawah 100 meter persegi. Bahkan banyak di antara kita yang masih mengontrak. Sedangkan untuk tanah yang minimal luasnya 10 kali luas dunia. Dan bagi orang-orang yang solih, orang-orang yang baik mungkin bisa sampai 100 kali atau 1000 kali luas dari dunia ini. Namun untuk luasan yang begitu luas dan selama-lamanya kita hanya memberikan sisa-sisa waktu hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sadar apa yang telah kita lakukan selama ini? Menyia-nyiakan pahala Allah yang begitu luar biasa hanya sekedar untuk mencari dunia yang sangat sedikit ini. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, jangan sampai kita tukar kehidupan akhirat yang Allah janjikan kepada kita dengan kehidupan dunia yang sedikit ini. Sangat tidak pantas untuk kita tukar, walaupun hanya sedikit saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-95 sampai dengan 96. Wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalila. Dan janganlah kalian tukar janji Allah, yaitu ampunan dan surganya, dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Dengan dunia yang sedikit. Apa maksudnya jangan kalian tukar? Maksudnya janganlah kalian mengejar dunia ini sampai melalaikan kalian dan melupakan bagian kalian di akhirat nanti. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Bahwa surga itu jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Setriliunan kali lipat luasannya dari apa yang kita peroleh di dunia ini. Dengan kualitas yang jauh berkali lipat bagusnya. Dan akan kita nikmati selamanya. Berbeda sekali dengan dunia ini yang sangat sedikit. Kualitasnya juga buruk. Dan hanya sebentar kita nikmatinya. Ma indakum yang fat. Sesungguhnya apa yang ada di sisi kalian, dunia yang kalian kumpulkan itu akan musnah. Wa ma indallahi bag. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya akan kekal. Walanadziyannalladzina sabaru ajrahum, dan benar-benar kami akan membalas orang-orang yang bersabar balasan mereka. Inilah syaratnya agar mampu memperoleh kebaikan di akhirat nanti. Pahala yang begitu luar biasa, yang begitu besar di akhirat nanti. Intinya adalah kesabaran. Tanpa kesabaran kita tidak mampu untuk menjalankan ketaatan-taatan kita kepada Allah. Dan tanpa kesabaran kita tidak mampu menghadapi godaan dunia ini. Dan godaan orang-orang menyuruh kepada kesesatan. Walanadziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka lakukan. Inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan membalas semua amal-amal ibadah kita jauh lebih baik daripada amal-amal ibadah kita yang kita kerjakan. Apa-apa kesulitan dan apa-apa usaha yang kita lakukan berkebalikan dengan
manusia di dunia ini, bos kita di dunia ini. Sangat kebalikan. Kalau kita bekerja di dunia ini, kita menghasilkan dalam sebulan 10 juta, maka akan diambil oleh bos kita 7 juta. Dan kita akan digaji 3 juta. Ataupun bos kita mengambil 6 juta, dan kita digaji 4 juta. Jauh lebih banyak untuk bos kita daripada kita, walaupun kita menghasilkan 10 juta. Itulah bos kita di dunia ini. Padahal adalah kita kerja untuk dia. Namun Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan ketaatan kepada dia, maka ketaatan itu untuk diri kita sendiri. Amal ibadah kita itu untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh kepada amal ibadah kita. Dan sedangkan Allah membalasnya jauh lebih baik daripada itu. Sebagaimana misalkan kita menghasilkan 10 juta, kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 10 jutanya itu buat kita. Allah tidak mengambil 10 jutanya itu. Bahkan Allah membalas usaha kita itu dengan minimal 10 kali lipat dari 10 juta itu. Minimal 100 juta. 10 juta yang kita hasilkan buat kita, dan Allah memberikannya lagi minimal 100 juta buat kita. Minimal 110 juta yang kita hasilkan. Sedangkan Allah tidak mengambil sedikit pun. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik dari balasan manusia yang ada di dunia ini. Namun kita lebih taat kepada bos-bos kita di dunia ini. Tatkala bos kita menyuruh kita untuk bekerja, pada saatnya datang waktu sholat, kita sungkan untuk melanggar perintahnya. Ketika bos kita menyuruh kita sesuatu yang mungkin tidak sesuai, ataupun haram, ataupun sesuatu yang tidak pantas dilakukan, kita tetap melakukannya karena tidak takut bos kita akan memecat kita. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bos kita itu hanya jalan untuk kita mendapatkan rezeki. Tanpa dari dia, Allah akan menitipkan jalan rezeki kita dari jalan-jalan yang lain yang Allah kehendaki. Dan yang kedua teman-teman, jangan sampai kita dilalaikan oleh dunia ini sampai kita melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampai menyindir dalam surat At-Taubah ayat ke-38 dengan sindiran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman. Malakum, kenapa kalian? Inilah sindiran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian? Idza qila lakum munfiru fi sabilillah. Apabila dikatakan kepada kalian, keluarlah di jalan Allah untuk berperang ataupun untuk berdakwah ataupun untuk yang sebagainya. Isa qultum ilal ard, kalian enggan dan kalian seperti tertahan oleh bumi ini, mencintai dunia ini. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih mencintai kehidupan dunia ini daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, dan tidaklah perhiasan kehidupan dunia ini, kenikmatan kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat sangat-sangat sedikit. Teman-teman, kita perhatikan dalam ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyindir kaum muslimin terbaik pada zaman itu, yaitu para sahabat. Ketika mereka enggan untuk berangkat jihad. Untuk berangkat jihad, bukan untuk perintah yang lain, untuk sholat, untuk menunaikan zakat, untuk berpuasa dan sebagainya, tidak. Untuk menunaikan jihad. Allah saja menyindir dengan mengatakan bahwa apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia yang sedikit ini? Lantas bagaimana dengan kita, keadaan kita saat ini, yang banyak kita melalaikan perkara-perkara agama ini semata-mata karena kesibukan-kesibukan dunia kita. Bukan diminta untuk berjihad, diminta untuk datang sholat berjamaah 5 waktu, diminta untuk saling berkumpul dan memberi nasihat, diminta untuk menuntut ilmu, diminta untuk menolong sesama orang-orang beriman. Namun kita enggan, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak pernah selesai dengan diri kita sendiri. Kalaupun kita datang menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menunaikan kewajiban kita.
untuk sekedar menuntaskan kewajiban kita. Itu saja. Bukan dari kemauan kita mendapatkan kebaikan dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah teguran Allah yang sangat keras buat kita saat ini. Jika saja para sahabat Nabi ditegur ketika enggan berangkat jihad dengan teguran seperti ini, bagaimana kita saat ini yang banyak melalaikan kewajiban-kewajiban Allah yang jauh lebih ringan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya teman-teman, kita perlu introspeksi diri kita. Benarkah kita orang-orang yang mengejar akhirat? Walaupun pada kenyataannya, waktu yang kita habiskan, pikiran yang kita habiskan, harta yang kita habiskan, lebih banyak kita habiskan untuk urusan dunia kita. Semoga apa yang sedikit ini mampu menjadi renungan buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.